Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Buru. Saya sendiri Iraun Galela dari SMA Negeri 2 Buru. Dan saya Nirma Buton dari SMA Negeri 1 Buru. Dan saya Samsidah Basri dari SMA Negeri 12 Buru. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait dengan coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan juga coachee. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Bagi pendidikan merdeka lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan. Selamat sore Ibu, apa kabar? Selamat sore Ibu, Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu akan melakukan sesi coaching dengan Pak Irawan ya? Iya Ibu, rencananya setelah ini saya akan melakukan proses coaching dengan Pak Ir karena ada hal yang ingin Pak Ir diskusikan bersama saya terkait permasalahan di kelasnya Ibu. Baik Ibu, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Pak Irawan. Dengan senang hati Ibu, karena itu akan membantu saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam proses coaching nantinya. Sebelum memulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Ibu dan Pak Irawan. Siap Ibu, bagaimana Ibu? Jadi nantinya saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu? Iya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah Ibu berkenan? Baik Ibu, saya siap. Nah, pertanyaan saya, kompetensi coaching apa yang Ibu akan kembangkan nantinya pada saat melakukan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching saya yaitu ketiga kompetensinya Ibu. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sampai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bagus sekali ya Ibu. Nantinya saya akan membantu mengamati Ibu ya. Ya Ibu, agar pengamatan Ibu pengamatan Ibu akan berguna untuk kompetensi saya ke depannya. Kemudian Ibu, bagaimana kompetensi dan bagian apa yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh, kalau begitu Ibu, nanti saya akan lebih fokus mengamati pada kedua kompetensi itu ya Ibu. Iya Ibu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan nantinya yang Ibu inginkan itu seperti apa? Saya berharap bisa memfasilitasi coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi dengan menggali potensi yang ada pada diri si coachee itu sendiri, Bu. Baiklah Ibu, kalau begitu nanti setelah ini silahkan lakukan coaching bersama Pak Irawan. Semoga lancar proses coachingnya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat sore Pak Ir, bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore juga Ibu Nir, Alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih Ibu, saya sangat senang sekali hari ini dapat berjumpa dengan Ibu. Soalnya ada beberapa hal nih yang ingin sekali saya diskusikan Ibu terkait dengan perkembangan kelas saya akhir-akhir ini. Oke, senang juga bertemu dengan Pak Ir. Oke Pak Ir, sebelum kita mulai sesi
pembicaraan kita. Adakah hal yang ingin Pak Ir ceritakan akhir-akhir ini tentang kondisi kelasnya Pak Ir, atau mungkin perkembangan yang ada di kelasnya Pak Ir yang mau Pak Ir ceritakan? Terkait dengan kondisi kelas saya, alhamdulillah akhir-akhir ini berjalan yang baik. Namun ada sedikit kekhawatiran Ibu terkait dengan nilai siswa itu sendiri. Karena dari pantauan saya akhir-akhir ini nilai fisika siswa itu makin kesini makin menurun Ibu. Pencapaian kompetensi yang harus dicapai juga tidak maksimal Ibu. Oke, saya mengerti kekhawatirannya Pak Ir. Dari sesi pembicaraan kita hari ini nih, tujuan yang mau Pak Ir capai apa kira? Saya sangat berharap dari sesi coaching kita hari ini saya bisa menemukan solusi atau ide-ide yang mana saya dapat menggunakan ide-ide itu untuk bisa meningkatkan motivasi siswa, untuk bisa bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran saya agar siswa punya hasil akhirnya itu atau punya nilai ulangannya itu bisa meningkat atau pencapaian kompetensinya itu bisa meningkat Ibu. Oke, baik, saya sangat berharap dengan sesi coaching ini Pak Ir bisa menemukan ide-ide dari proses pembicaraan kita untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang Pak Ir hadapi ya. Ya Bu, saya juga sangat berharap demikian Bu. Oke Pak, jika dipresentasikan nih hasil belajarnya anak-anak dari yang sudah Pak lihat sejauh ini, presentasinya di angka berapa? Menurut saya Ibu, kalau dilihat dari segi presentasi perkembangan siswa saya akhir-akhir ini masih berkisar di kisaran 50% Ibu. Oke, masih berada di kisaran 50%. Menurut Pak Ir, presentasi di angka ideal itu di presentasi berapa untuk bisa menurut Pak Ir itu sudah mencapai presentasi yang bagus untuk hasil ulangannya anak-anak? Kalau menurut saya idealnya sih yang saya harapkan itu bisa berada pada kisaran 80-100% Ibu. Oke, di kisaran 50, kemudian Pak berharap untuk dapat di kisaran 80%, itu merupakan pencapaian yang luar biasa ya Pak. Oke, menurut Pak Ir nih, apa yang menjadi tantangannya anak-anak dalam memahami konsep fisika? Yang menjadi tantangan mereka sejauh ini, mereka sulit sekali Bu dalam memahami konsep-konsep dasar fisika. Walaupun saya sudah beberapa kali dalam proses pembelajaran terkait dengan konsep-konsep dasar fisika ini, saya sudah beberapa kali mengulang-ulang konsepnya itu, tetapi hasilnya itu siswa atau anak-anak itu masih tetap saja tidak paham dengan apa yang saya ajarkan Ibu. Oke, apakah ada metode lain yang pernah Pak Ir coba dalam membantu anak-anak untuk memahami konsep tersebut? Maka sejauh ini terkait metode yang saya coba, sejauh ini saya hanya sebatas pada latihan soal Ibu. Nah, mungkin menurut saya mungkin siswa ini atau anak-anak ini membutuhkan sesuatu yang lebih konkret atau yang lebih atau sesuatu yang visual begitu, yang untuk membantu mereka dalam pembelajaran. Oke, itu adalah salah satu solusi yang Pak Ir harapkan terkait yang Pak Ir butuhkan untuk kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang konkret atau visual tadi ya. Oke, baik Pak, apakah Pak sudah pernah menggunakan metode atau proses pembelajaran dengan bantuan alat bantu visual ini dalam pembelajarannya Pak? Terkait dengan penggunaannya sih belum terlalu Ibu, tetapi saya sendiri secara pribadi merasa tertarik untuk menggunakan alat bantu visual ini sih, seperti itu Bu. Oke, luar biasa. Selain alat bantu visual nih, apakah ada ide lain yang menurut Pak Ir bisa membantu? Selain alat bantu visual seperti alat peraga, menurut saya ada Ibu, ada ide lain yang bisa saya gunakan untuk bagaimana meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa. Itu dari apa yang saya baca, dari jurnal-jurnal yang saya baca Ibu, di situ saya menemukan bahwa salah satu solusi untuk bisa meningkatkan pemahaman konsep fisika itu dengan menggunakan pembelajaran atau dengan menggunakan metode berbasis proyek Ibu. Kenapa? Karena dengan metode pembelajaran berbasis proyek, siswa akan terlibat lebih aktif
dan juga siswa itu lebih suka belajar yang dimana mereka praktik secara langsung, seperti itu Ibu. Oke, luar biasa sekali ide yang Pak pikirkan ke depannya. Jadi dari apa yang Pak sampaikan, saya dapat mencatat bahwa ide yang akan Pak lakukan untuk dapat membantu siswa memahami konsep dasar fisika, yaitu dengan menggunakan pendekatan visual, yaitu dengan menggunakan alat-alat peraga dan juga menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Ya Bu, Seperti itu ya? Ya, seperti itu Bu. Oke, itu ide yang bagus. Lalu yang sudah Pak Ir pikirkan sebelumnya tadi terkait beberapa ide yang mau diterapkan di kelasnya ini. Menurut Pak Ir atau yang Pak Ir rencanakan, kapan nih mau dilaksanakan ide-ide tadi di dalam kelasnya Pak? Rencananya sih saya akan memulai ide ini pada pembelajaran berikutnya, lebih tepatnya itu di minggu depan ya Bu. Untuk saat ini saya akan memulai perencanaannya lebih dulu, yaitu dengan membuat proyek kecil, yang nantinya proyek kecil ini saya akan gunakan dengan berbantuan alat bantu visual juga tentunya, yang mana kesemuanya ini akan saya gunakan dalam proses pembelajaran di minggu depan Ibu. Seperti itu Ibu. Oke, baik, saya akan selalu mendukung apa yang Pak rencanakan dengan sangat baik ini. Buat Bapak, saya harap bisa dilaksanakan dengan baik ke depannya. Oke, baik Ibu, saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat menerapkan dua ide ini dengan baik, dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah terhadap ide yang sudah saya pilih Ibu. Oh, oke ya Pak Ir. Apakah masih ada lagi yang mau Pak Ir tanyakan atau Pak Ir ceritakan? Alhamdulillah sejauh ini saya rasa apa yang saya harapkan dari sesi coaching ini sudah saya capai Ibu. Oke, terakhir nih Pak Ir, dari pembicaraan kita saat ini, apa yang sudah Pak Ir dapatkan? Yang saya dapatkan di sini adalah tentunya ide-ide yang saya harapkan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan alat bantu visual, terus menggunakan pembelajaran berbasis proyek, untuk nantinya dengan ide-ide ini saya dapat membantu siswa untuk memahami konsep-konsep dasar fisika siswa. Seperti itu Ibu. Itu yang saya dapatkan dari pembicaraan saya dengan Ibu sampai di tahap ini Bu. Oke. Baik Pak Ir, saya harap semangatnya tetap dijaga agar kedepannya rencananya Pak ini bisa diterapkan di kelasnya dengan penuh semangat. Saya yakin apa yang Pak rencanakan ini akan direspon positif oleh siswa, dan saya yakin juga dengan proses ini akan membantu Pak dalam meningkatkan pemahaman siswa sehingga hasil akhir dari ujian mereka itu lebih meningkat lagi. Siap Bu, saya juga banyak-banyak berterima kasih kepada Ibu. Mungkin setelah proses penerapan ini, saya berharap saya bisa kembali berdiskusi dengan Ibu untuk saya dan Ibu bersama-sama bisa mengevaluasi perkembangan atau perubahan dari dua ide yang sudah saya terapkan ini di minggu depan Ibu. Sama-sama Pak, senang sekali bisa berbicara dengan Pak Ir, bisa sharing, saling bertukar pikiran terkait dengan apa yang ingin Pak lakukan di kelasnya Pak. Saya akan bertemu Pak Ir lagi di sesi berikut. Saya mau lihat nih sejauh mana perubahan yang sudah terjadi di kelasnya Pak Ir setelah melakukan pembelajaran dengan berbasis visual tadi, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Bu atas bantuannya Ibu. Oke, sama-sama Pak Ir. Sampai ketemu lagi Pak. Siap Ibu. Bagaimana keadaannya Ibu? Sudah kan melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Ibu. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega. Saya juga senang bisa membantu rekan saya menyelesaikan permasalahan dia dengan menggali potensinya sendiri, Bu. Terus apa lagi Ibu? Tadi saya melakukan proses coaching dengan alur tirta, Ibu. Dan saya senang sekali bisa menerapkan semua prosesnya secara runtun. Alhamdulillah, tadi saya sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan tirta ya Ibu. Saya melihat sudah bagus sekali dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab sudah Ibu lakukan dan terapkan dengan baik. Ya Bu, terima kasih atas pengamatannya Ibu. Ini sangat membantu saya untuk meningkatkan kemampuan coaching saya ke depannya. Nah, saya ingin bertanya Ibu, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu?
Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot karena saya rasa dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan akan membantu si coach atau partner saya itu untuk menemukan solusi dari permasalahannya dia dengan menggali potensinya sendiri. Oh iya Bu, secara umum semua sudah berjalan dengan baik tadi ya Ibu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu dalam melakukan proses coaching ini. Baik Ibu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya Ibu. Ada lagi yang ingin Ibu bicarakan? Saya rasa sudah cukup Ibu untuk sampai di sini. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusinya ya Bu. Sampai di sini ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu, sama-sama. Selamat sore Pak Ir, apa kabar? Selamat sore Ibu Nir, Alhamdulillah kabar saya luar biasa baik. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah Ibu. Oke, saya dengar Pak Ir akan melakukan proses coaching bersama Ibu Sasi ya? Oh iya Ibu, saya akan melakukan proses coaching bersama Ibu Sasi karena Ibu Sasi ada sedikit permasalahan yang ingin diperbincangkan dengan saya Ibu. Oke, baik Pak. Saya di sini akan melakukan proses observasi terkait dengan proses coaching yang nantinya Pak lakukan bersama Ibu Sasi. Dengan senang hati Ibu, karena itu juga nantinya dapat membantu saya untuk mengembangkan kemampuan saya dalam coaching Ibu. Oke, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian yang nanti saya gunakan untuk menilai Pak Ir selama proses coaching. Oke, siap Ibu. Bagaimana Ibu rubrik penilaiannya Ibu? Oke, jadi nanti saya akan menilai Pak Ir berdasarkan rubrik penilaian apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, siap Ibu. Oh iya Pak, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Ir sebelum Pak Ir melakukan proses coaching. Apa Pak Ir bersedia? Siap Ibu, saya bersedia Ibu. Oke, kompetensi coaching apa nih yang ingin Pak kembangkan pada saat nanti melakukan proses coaching? Terkait dengan kompetensi coaching yang akan saya kembangkan di sini Ibu, yaitu ketiga-tiganya, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, bagus sekali Pak. Nanti saya akan bantu mengamatinya ya Pak. Baik Ibu, hal demikian juga akan meningkatkan kemampuan saya terkait dengan kompetensi coaching ini. Oke, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Ir kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif Ibu, karena dari proses mendengarkan dengan aktif di sini saya dapat menggali kompetensi-kompetensi dari si coaching untuk bagaimana dapat menemukan ide-ide atas permasalahannya Ibu. Oke, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kompetensi tersebut. Baik Ibu, siap. Untuk indikator sendiri nih, ketercapaian tujuan pengembangan yang Pak ingin capai itu seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coaching untuk menemukan solusi atau ide-ide terkait permasalahan yang dihadapi, dan juga saya akan menerapkan alur tirta secara komprehensif, yang mana dengan alur tirta itu saya dapat membantu si coach, dapat menuntut si coach untuk bisa menemukan solusi atau ide-ide atas permasalahannya Ibu. Oke, baik kalau begitu. Nanti silakan Pak bisa lakukan proses coaching bersama Ibu Sasi. Semangat ya Pak, semoga lancar proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Ir, sukses selalu. Siap Ibu. Assalamualaikum Ibu Sasi. Waalaikumsalam Pak Irawan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kalau Pak Irawan? Alhamdulillah kabar saya juga luar biasa baiknya Ibu. Oh ya Ibu, adakah yang ingin Ibu diskusikan dengan saya? Ada Pak Irawan. Saya mengalami sedikit permasalahan di kelas saya Pak Irawan. Oke, terkait permasalahannya nih, sebelum kita berdiskusi lebih jauh terkait permasalahan yang Ibu alami, apa tujuan nih yang akan Ibu capai dari percakapan kita kali ini? Tujuan yang ingin saya capai, saya ingin menemukan ide-ide atau solusi dan jalan keluar dari permasalahan saya Pak. Oke, jadi tujuan yang Ibu capai itu menemukan ide-ide untuk sebagai solusi atas permasalahan yang Ibu punya saat ini. Oke, baik Ibu. Saya jadi penasaran nih, seperti apa permasalahannya Ibu.
Bisa diceritakan nih seperti apa permasalahan yang Ibu alami saat ini? Bisa Pak, saya kan mengajar di kelas IPS. Oke. Jumlah peserta didik saya itu ada 20 orang Oke. Pak. Dan ada 5 diantaranya itu sering sekali datang terlambat. Bahkan hampir setiap hari mereka datang terlambat. Namun walaupun mereka datang terlambat, mereka tetap datang ke sekolah. Tapi mereka tidak masuk di jam pertama proses pembelajaran saya karena mereka ke sekolah itu jam 8 lewat Pak Irawan. Oke, jadi permasalahan yang Ibu alami saat ini yaitu kendalanya ada beberapa siswa, lebih tepatnya itu ada 5 orang siswa yang sering datang terlambat. Oke, baik Ibu. Terkait dengan permasalahan yang Ibu alami saat ini, langkah-langkah apa nih yang sudah Ibu lakukan? Baik Pak Irawan, saya sudah melakukan pemanggilan secara rutin, bahkan saya sudah berulang kali menasehatinya. Tapi dari kelima peserta didik saya ini tidak ada perubahan Pak Irawan. Oke. Mereka tetap datang terlambat ke sekolah. Oke, jadi sudah langkah yang sudah dilakukan yaitu Ibu sudah memanggilnya untuk menasihati. Iya Oke. Pak Irawan. Tetapi perubahannya itu masih belum terlihat. Iya Pak Irawan. Oke, baik. Terkait dengan permasalahan ini juga, jika bisa dilevelkan atau diskalakan nih, menurut Ibu berada pada skala berapa nih kondisi yang Ibu alami saat ini terkait dengan permasalahan yang Ibu alami? Kalau saya melihat Pak, permasalahan yang saya alami pada saat sekarang ini itu masih berada di skala 5 Pak Irawan. Oke, berarti masih berada di skala 5 ya? Oke, terkait dengan skala nih, idealnya seperti apa Bu? Idealnya permasalahannya Ibu yang alami saat ini, idealnya seperti apa? Kalau bisa diskalakan juga, skalanya itu berkisar skala berapa Ibu? Baik Pak Irawan, kalau idealnya kan seharusnya peserta didik saya datang tepat waktu. Oke. Nah kalau diskalakan itu harusnya skalanya 8 sampai 10. Mengingat juga di sekolah saya itu ada beberapa kegiatan pagi yang seharusnya peserta didik itu ikuti, tapi mereka ini Pak hampir setiap hari tidak pernah mengikuti Oke. kegiatan di Oke. pagi hari Pak. Oke, jadi menurut Ibu nih skala idealnya itu berkisar dari 8 sampai 10. Oke, baik, luar biasa Ibu. Nah, untuk menangani permasalahan-permasalahan seperti yang Ibu alami ini, menurut Ibu nih, rencana yang akan Ibu lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini seperti apa? Baik Pak Irawan, adapun rencana yang akan saya lakukan itu yaitu saya akan menyinggahi rumah mereka Oke. ketika saya akan pergi ke sekolah. Oke, Nah, baik. dengan menyinggahi rumah mereka, saya akan langsung membawa mereka ke sekolah. Tapi kita juga kan sebagai guru ada ini Pak, ada keterbatasan, di mana dengan keterbatasan itu saya melakukan kerjasama dengan guru lain atau kolaborasi dengan guru lain Pak, seperti guru penjas, guru PJOK, guru BK, bahkan wali kelasnya saya melakukan kolaborasi Pak. Oke, baik. Jadi rencana yang akan Ibu lakukan untuk menangani masalah ini yaitu akan mengunjungi rumah mereka secara langsung untuk mengajak mereka ke sekolah, dan juga Ibu akan berkolaborasi dengan beberapa guru dan juga wali-wali kelas. Iya. Bukan begitu Ibu? Begitu Pak. Oke, baik. Oke, terkait dengan rencana nih, kapan Ibu akan memulainya? Minggu depan insya Allah Pak. Oke, jadi minggu depan Ibu akan memulainya ya, Iya, mulai rencana ini. Oke, baik Ibu. Dan minggu depan juga setelah Ibu menerapkan rencana ini, kita akan bersama-sama mengevaluasi, melihat perkembangannya sudah sampai di mana. Apakah siswa ini masih tetap dan terlambat atau sudah mengalami peningkatannya. Oke, Ibu, dari proses percakapan kita nih dari awal hingga saat ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Terima kasih Pak Irawan, alhamdulillah saya sudah mendapatkan ide-ide atau solusi dari permasalahan saya, di mana nantinya ketika ada siswa saya terlambat ke sekolah, kalau ada guru yang tidak mengajar, maka guru yang tidak mengajar itu yang akan menjemput mereka Oke. ke rumahnya, karena melihat jarak sekolah ke rumahnya itu lumayan dekat Pak Irawan. Oke, baik. Jadi Ibu akan mulai menerapkannya di minggu depan ya? Iya Pak Irawan. Oke, baik, luar biasa. Nanti setelah itu kita bisa bersama-sama mengevaluasinya sebagai tindak lanjut. Iya Pak Irawan. Seperti itu ya Bu. Oke. Jadi nanti minggu depan saya akan kembali bertemu dengan Ibu sebagai langkah tindak lanjut atas permasalahan atau atas solusi yang sudah Ibu lakukan.
Baiklah Pak Irawan, itu juga yang saya harapkan Pak Irawan. Dengan berbicara dengan berbicara bersama Pak Irawan, saya menemukan ide dan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Pak. Oke, baik Ibu, sama-sama. Saya juga merasa senang bisa membantu Ibu, bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami saat ini. Bisa membantu Ibu untuk menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, selanjutnya Ibu, kita akan bertemu di minggu depan. Namun masih ada lagi pertanyaan Sudah atau masalah yang Ibu sampaikan? Sudah tidak ada Oke, Pak. kalau tidak lagi Ibu, kita akan bertemu di minggu depan untuk melihat sejauh mana perubahan yang sudah dirasakan oleh Ibu. Iya Pak. Oke, baik Ibu, saya rasa cukup. Demikian sesi coaching kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ir, bagaimana kabarnya Pak? Sudah selesaikan proses coachingnya? Alhamdulillah Ibu, sudah selesai. Oke, bagaimana tadi prosesnya Pak? Apa yang Pak rasakan setelah proses coaching tadi? Alhamdulillah yang saya rasakan karena semuanya berjalan dengan baik. Jadi saya merasa senang karena bisa membantu si coach untuk menemukan sendiri ide-ide atas permasalahan yang ia hadapi. Oke, terus apa lagi Pak? Tadinya juga saya melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta Ibu. Dimulai dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi sampai ke tanggung jawab Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Tadi saya juga sudah lihat nih dan mengamati Pak melakukan coaching dengan pendekatan tirta juga. Saya melihat sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab sudah Pak terapkan dengan sangat baik tadi. Iya Ibu, terima kasih atas pengamatannya Ibu. Itu akan membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching ini Ibu. Oke, nah kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Pak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Karena kenapa? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menurut saya dapat membantu si coach untuk menemukan ide-ide atas permasalahannya Ibu. Oke ya Pak, tadi secara umum saya amati sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak dalam proses coachingnya. Oh iya Ibu, siap. Terima kasih Ibu atas pengamatan dan terima kasih juga Ibu atas masukannya. Oke, ada lagi yang mau Pak Ir bicarakan? Sepertinya tidak ada lagi Ibu. Terima kasih sekali lagi Ibu atas bantuannya, atas masukannya dan juga atas pengamatannya. Oke, kalau begitu karena tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita sampai di sini. Terima kasih Pak Ir. Baik Ibu, terima kasih kembali Ibu. Bangsa, mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum Ibu Sasi. Waalaikumsalam Pak Irawan. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Kalau Pak Irawan? Alhamdulillah sehat dan luar biasa baik. Oke Ibu Sasi, nanti Ibu Sasi akan melakukan coaching dengan Ibu Nirma ya? Iya Pak. Oke, baik Ibu. Sebelum Ibu melakukan coaching dengan Ibu Nirma, ada beberapa hal nih yang harus kita diskusikan terlebih dulu terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan. Oke, di sini saya akan bertindak sebagai observer Ibu. Saya akan melihat secara langsung proses coaching Ibu Sasi dengan Ibu Nirma. Nah, terkait dengan rubrik penilaian yang tadi saya sampaikan Ibu, saya sangat berharap ketika dalam proses percakapan dalam sesi coaching nanti, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya saya sangat yakin bahwa kompetensi inti dari coaching itu sudah Ibu pahami, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa ya Ibu ya. Oke, saya juga sangat berharap ya ketika nanti dalam proses percakapan dalam sesi coaching nanti Ibu dapat menerapkan alur tirta dengan komprehensif atau dengan lengkap yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi dan juga tanggung jawab. Bisa dipahami Ibu? Bisa Pak. Karena itu rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan. Iya Pak. Oke, sebelum Ibu melakukan proses coaching juga ada beberapa pertanyaan nih yang terlebih dulu perlu saya sampaikan, perlu saya ajukan kepada Ibu. Boleh saya tanyakan Ibu? Boleh Pak. Oke, baik. Kalau boleh, nah terkait dengan kompetensi inti coaching yang sudah saya sampaikan tadi dalam rubrik penilaian, kompetensi inti coaching mana nih yang bakalan Ibu gunakan atau Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Pak. Yang pertama, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke,
Jadi ada 2 kompetensi inti yang akan Ibu gunakan dalam proses coaching nanti. Oke. Terkait dengan 2 kompetensi inti yang akan Ibu gunakan itu atau yang akan Ibu kembangkan, bagian spesifiknya itu yang akan Ibu lebih spesifik kembangkan itu kompetensi inti yang mana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan bagian spesifiknya itu mendengarkan aktif Pak, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahannya. Oke, baik. Jadi kompetensi yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif untuk membantu si coach untuk menemukan ide-ide atas permasalahannya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Ibu. Bagaimana indikator ketercapaian atau tolak ukur yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya Pak yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nantinya saya setelah melakukan coaching dan sebelum melakukan coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas dasar permasalahan yang dia temui Pak. Oke. Jadi Ibu akan menggunakan alur tirta ya secara runtut. Ya, Semoga indikator yang telah Ibu sampaikan tadi dapat terlaksana dengan baik dan dapat membantu si coach untuk menemukan ide-ide yang solutif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Oke. Baik Ibu, itu saja pertanyaan sebelum Ibu melakukan coaching. Selanjutnya Ibu dapat melakukan coaching dengan Ibu Nirma. Saya harap proses coaching nanti berjalan yang lancar dan apa yang sudah ditentukan, apa yang indikator yang tadi sudah Ibu sampaikan itu dapat terlaksana dan dapat tercapai. Oke Ibu, selanjutnya Ibu dapat melakukan coaching dengan Ibu Nirma. terima kasih Pak. Oke, sudah siap Ibu? Siap Pak. Oke, baik. Silakan Ibu dimulai coachingnya. Siap Pak. Selamat sore Ibu Nirma, bagaimana kabarnya Ibu? Selamat sore Ibu, Alhamdulillah baik, senang bisa bertemu Ibu lagi. Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan bersama Ibu. Saya juga senang dapat berjumpa kembali dengan Ibu Nirma. Oke, baik nih Ibu Nir, sebelum kita memulai pembicaraan pada saat ini, apakah Ibu Nirma ingin menceritakan sedikit masalahnya yang Ibu Nirma temukan pada akhir-akhir ini? Saya agak kewalahan dengan manajemen kelas saya akhir-akhir ini Ibu. Banyak sekali siswa yang sering sekali mengganggu sesama mereka di saat proses pembelajaran berlangsung Ibu. Baiklah, dari permasalahan yang Ibu sampaikan, tujuan apa yang ingin Ibu Nirma capai pada sesi pembicaraan kita pada saat ini? Harapannya dengan berbicara bersama Ibu, saya bisa menemukan ide-ide terbaru yang bisa saya terapkan di proses pembelajaran saya untuk bisa meningkatkan semangat belajarnya anak-anak Ibu. Saya mengerti. Begini Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan yang Ibu alami sejauh ini? Saya sudah berusaha untuk mengingatkan mereka ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik di kelas, saling mengganggu seperti itu, saya sudah mencoba untuk mengingatkan. Tapi masih banyak juga siswa Ibu yang masih tetap saja melakukan hal yang sama sehingga kelas itu tidak terlihat kondusif Ibu. Baiklah, sejauh ini dari angka 1 sampai 10 nih Ibu Nir, seberapa Ibu menyelesaikan masalah ini? Saya rasa saya masih berada di angka 5 Ibu. Baiklah Ibu Nir, menurut Ibu Nir, angka berapa yang menunjukkan idealnya untuk mencapai perubahan pada masalah Ibu Nirma? Menurut saya dari angka 5 saya ingin mencapai di angka 8. Saya rasa di angka itu sudah sangat baik untuk bisa bagaimana mengatasi anak-anak dengan permasalahan mereka di kelasnya Ibu. Dari angka 5 saat ini menurut Ibu ingin mencapai di angka 8 ya Ibu? Ya sangat menantang Ibu menurut saya. Dari pengalaman Ibu, apakah pola tertentu dan kapankah gangguan itu bisa terjadi Bu? Apakah ada pola tertentunya begitu Bu? Biasanya hal ini sering sekali terjadi di tengah-tengah proses pembelajaran. Saya pikir hal ini terjadi karena pembelajaran yang
terkesan membosankan sehingga anak-anak mulai merasa bosan dan akhirnya kondisi di kelas tidak sekondusif yang kita inginkan. Apakah Ibu pernah mencoba strategi lain, misalnya melibatkan siswa lebih aktif atau memberikan jeda singkat untuk mencegah kebosanan? Belum terlalu Ibu. Yang saya lakukan biasanya itu hanya ceramah, kemudian penjelasan panjang kepada mereka. Dan saya pikir juga dengan cara itu siswa masih tetap terkesan pembelajaran saya itu masih membosankan. Karena dengan metode ceramah yang begitu panjang, penjelasan yang begitu panjang, akhirnya mereka masih tetap merasa bosan di situasi itu. Jadi menurut Ibu Nir, apa yang menyebabkan siswa itu lebih sering mengganggu dan tidak fokus saat proses pembelajaran itu karena proses pembelajaran Ibu menggunakan metode ceramah ya, sehingga penjelasannya itu begitu panjang, seperti itu ya kendalanya Bu? Iya Ibu, saya rasa menurut saya seperti itulah penyebabnya sehingga anak-anak merasa bosan di kelas saya. Jadi Ibu pikir penyebabnya adalah proses belajar yang terkesan membosankan ya. Jadi menurut Ibu Nirma nih, apakah tindakan atau rencana yang dapat merubah proses pembelajaran yang membosankan itu Ibu? Menurut saya akan melakukan proses pembelajaran yang lebih kreatif, seperti melakukan diskusi atau kegiatan kelompok kecil, kemudian membuat permainan di saat materi sedang berlangsung untuk meminimalisir rasa bosan mereka itu Ibu. Baik Ibu, berarti Ibu ingin melakukan kegiatan yang menyenangkan ya? Ya. Nah di sini saya ingin bertanya Ibu, menurut Ibu kegiatan menyenangkan itu seperti apa? Menurut saya kegiatan menyenangkan itu seperti saya bisa membuat ice breaking di tengah-tengah proses pembelajaran untuk membuat siswa menghilangkan rasa bosannya tadi. Seperti itu Ibu. Oke, jadi ice breaking menurut Ibu adalah salah satu hal yang dapat membantu siswa untuk fokus dan tidak bosan ya Ibu. Apakah ada hal lain yang menurut Ibu dapat membangkitkan semangat anak-anak Ibu selain ice breaking? Saya rasa selain ice breaking, saya akan melakukan proses pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi, Ibu. Karena yang saya baca, kemudian saya searching juga, itu beberapa guru yang sudah melakukan pembelajaran dengan pendekatan tersebut, mereka kelasnya terlihat lebih aktif, anak-anak lebih antusias, dan berperan aktif di proses pembelajarannya, Ibu. Oke, jadi ada dua hal ya Ibu Nirma yang Ibu Nirma ingin lakukan untuk membantu anak-anak belajar lebih semangat lagi ya, seperti itu Ibu? Iya Ibu. Menurut Ibu Nirma nih, kapan nih akan memulai rencana di dalam kelasnya? Tadi kan ada dua rencana ya Bu, kira-kira kapan Ibu Nirma akan melakukan atau menerapkan rencana itu? Menurut saya yang sudah saya pikirkan, saya akan melakukan dua hal tersebut, yaitu di pertemuan minggu depan Ibu. Karena ya, kebetulan di pertemuan depan itu saya mulai dengan materi yang baru. Jadi saya ingin menerapkan pembelajarannya berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Bagus Ibu Nirma, saya sangat setuju dengan rencana Ibu Nirma untuk menerapkan ice breaking dan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya rasa saya akan selalu mendukung Ibu Nirma. Terima kasih Ibu. Nah, sama-sama Ibu Nirma, saya akan mendukung semua proses yang akan Ibu Nirma lanjutkan setelah diskusi ini. Dan saya harap Ibu Nirma akan menerapkannya. Saya ingin lihat sejauh mana perubahan di kelas Ibu Nirma setelah menerapkan kedua proses tersebut, yaitu ice breaking dan pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya Ibu Nir, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung pembicaraan. Apakah masih ada yang Ibu Nirma ingin sampaikan atau tanyakan? Alhamdulillah sejauh ini saya rasa sudah cukup untuk saya pahami Ibu. Oke, terakhir nih, dari pembicaraan kita pada saat ini, apa yang Ibu Nirma bisa dapatkan? Alhamdulillah dari pembicaraan bersama Ibu yang saya dapatkan, saya sudah menemukan ide-ide yang bisa membantu saya untuk meningkatkan semangat belajarnya anak-anak di kelas saya, yaitu dengan menerapkan ice breaking, kemudian dengan pembelajaran yang melakukan pendekatan berdiferensiasi Ibu. Baik Ibu Nirma, saya harapkan semangatnya tetap dijaga ya Bu, agar
pembelajarannya bisa terlaksana dengan penuh semangat. Kemudian Ibu Nirma bisa menerapkan kedua rencana tersebut dengan baik, yaitu pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dan di sela-sela pembelajaran itu ada ice breaking ya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Oke Ibu Nirma, sampai ketemu kembali ya di minggu depan. Saya ingin dengar lagi sejauh mana peningkatan semangat belajar anak-anak Ibu. Selamat sore Ibu Nirma. Selamat sore Bu. Oke, Ibu Sasi telah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Nirma. Iya Pak. Apakah berjalan dengan baik Ibu Sasi? Alhamdulillah berjalan Oke, dengan baik. baik Pak. Baik, luar biasa Ibu Sasi. Oke, tadi saya juga mengamati proses percakapan Ibu Sasi dengan Ibu Nirma, Pak. dan juga terdapat catatan-catatan penting yang sudah saya buat di sini. Namun sebelum saya membahas lebih jauh terkait dengan catatan yang sudah saya buat di sini, saya ingin menanyakan nih beberapa hal Iya Pak. terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu jalankan. Boleh ya Ibu? Boleh Pak. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching? Yang saya lakukan tadi Pak, saat coaching saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi sudah secara lengkap ya Ibu lakukan itu semua. Itu sudah sesuai dengan catatan saya juga Ibu. Di sini saya mencatat bahwa Ibu sudah memberikan semua prinsip sebagai kemitraan itu terbukti Ibu. Dari tadi Ibu mengobrol, merasa setara, tidak ada perbedaan yang strata. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan prinsip kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach tadi untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi atau ide-ide terkait masalah yang dihadapi. Dan juga tadi saya ada mencatat di sini, Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu luar biasa sekali Ibu untuk memaksimalkan potensi dari si coach. Dan juga saya juga mencatat beberapa poin di sini, di mana Ibu juga telah memberikan kompetensi inti dari yang sesuai dengan kompetensi dari seorang supervisi, seperti itu Ibu. Ada juga beberapa catatan-catatan yang menarik di sini, di mana yang tadi sudah Ibu sampaikan sebagai pendengar yang aktif. Saya mencatat ada dua hal, yaitu Ibu mendengar dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang saya buat, semua sudah terlaksana dengan baik. Yang paling penting di sini Ibu, yang saya catat, Ibu sudah melakukan percakapan ini dengan maksimal sesuai dengan alur tirta, yaitu dari alur tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Ibu sudah melaksanakan yang baik, dan alhamdulillah semua sudah terlaksana. Oke, alhamdulillah Ibu, secara garis besar semuanya berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik, sangat luar biasa Ibu. Oke, pertanyaan berikutnya Ibu, yang pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan terakhir. Merasakan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan, apa yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya terkait dengan dua kompetensi yang tadi Ibu sudah sampaikan? Baiklah, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, yang mungkin tadi coach masih merasa sedikit ada unek-uneknya yang belum tersampaikan. Kemudian seharusnya saya harus menggunakan teknik stop agar beliau rileks mengungkapkan permasalahan tersebut. Oke, jadi yang Ibu kembangkan nanti yaitu kehadiran penuh ya? Iya Pak. Dan juga melibatkan teknik stop, Iya, agar si coach itu bisa lebih rileks dalam proses percakapan. Oke, baik, luar biasa sekali. Saya mendoakan yang terbaik buat Ibu ke depannya. Semoga kita bisa sama-sama belajar untuk mengembangkan kompetensi kita masing-masing, baik itu terkait supervisi, observer maupun sebagai coach atau coach. Oke, demikian Ibu yang dapat saya tanyakan, yang dapat saya sampaikan terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu jalankan. Saya rasa cukup, atau ada yang mau Ibu tanyakan lagi? Sudah tidak ada Pak. Oke, baik, kalau tidak ada lagi, saya akhiri sampai di sini Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pendidikan merdeka. Demikian demonstrasi kontekstual terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, Menggerakkan guru bergerak. Indonesia maju. Guru penggerak
menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan